Apakah Anda tahu bahwa mengonsumsi jenis kacang yang salah secara teratur dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 48%, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun? Angka ini bukan angka acak yang diambil dari udara tipis. Itu berasal langsung dari sebuah studi bertahun-tahun yang diterbitkan di Journal of the American College of Cardiology. Bagian yang menakutkan adalah banyak lansia berpikir mereka membuat pilihan sehat, tetapi beberapa kacang yang paling umum ditemukan di lemari dapur bisa diam-diam meningkatkan tekanan darah, memicu peradangan, menyumbat arteri, dan bahkan mempercepat penurunan kognitif. Salah satu kacang tertentu yang akan kami ungkap nanti telah dikaitkan dengan peningkatan kadar senyawa beracun yang menumpuk dari waktu ke waktu dan dapat merusak hati, ginjal, dan fungsi otak jika dikonsumsi secara teratur. Ya, kacang yang sering direkomendasikan dalam diet rendah karbohidrat ternyata bisa memberikan dampak buruk yang tak terbalikkan pada tubuh yang menua, dan mungkin sudah ada di toples camilan Anda saat ini. Namun, jangan khawatir, karena dalam video ini kami akan menjelaskan semuanya. Mulai dari kacang-kacang yang aman, ramah jantung, dan meningkatkan fungsi otak yang harus lebih sering dimakan, hingga kacang-kacang yang perlu segera dihindari. Ini adalah panduan utama Anda. Tetaplah menonton sampai akhir karena kacang nomor 1 dalam daftar buruk memiliki rahasia kelam yang jarang dibicarakan siapapun, dan itu bisa sangat merugikan kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Sebelum kita memulai, beritahu kami di komentar di bawah dari mana Anda menonton, dan jangan lupa sukai video ini serta berlangganan saluran kami untuk lebih banyak video seperti ini. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan 4 kacang yang harus dimakan oleh lansia. Nomor 4. Almond, sumber kekuatan penguat tulang. Almond dianggap sebagai salah satu makanan paling sempurna dari alam untuk tubuh yang menua, terutama karena mengandung jumlah kalsium dan vitamin E yang luar biasa, yang bekerja bersama untuk menjaga kepadatan tulang. Saat kita bertambah tua, tulang kita secara alami menjadi lebih berpori dan rapuh, sehingga patah tulang semakin berbahaya. Hanya 1/4 cangkir almond setiap hari memberikan sekitar 97 mg kalsium, yang membantu melawan hilangnya tulang alami yang semakin cepat setelah usia 65 tahun. Yang membuat almond benar-benar istimewa, bukan hanya kandungan kalsiumnya, tetapi bagaimana ia dikemas bersama magnesium, yang banyak lansia kekurangan. Magnesium ini bertindak sebagai sistem transportasi, membantu kalsium benar-benar mencapai tulang Anda daripada menetap di arteri, di mana ia dapat menyebabkan kerusakan. Lemak tak jenuh tunggal sehat dalam almond juga mendukung kesehatan jantung dengan membantu mengurangi kadar kolesterol LDL, yang menjadi semakin penting karena risiko kardiovaskular meningkat seiring bertambahnya usia. Saya merekomendasikan lansia mengonsumsi sekitar 15 hingga 20 almond setiap hari, lebih disukai mentah atau dipanggang kering tanpa tambahan garam. Kandungan serat dalam almond, sekitar 3,8 persajian, juga membantu melawan sembelit, masalah umum yang memengaruhi hampir 40% orang dewasa yang lebih tua. Yang paling mengesankan mungkin adalah penelitian dari Universitas Tufts yang menunjukkan bahwa profil antioksidan unik dalam almond membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif, berpotensi memperlambat penurunan kognitif yang banyak ditakuti seiring bertambahnya usia. Saat membeli almond, carilah yang masih memiliki kulitnya, karena kulit tersebut mengandung flavonoid yang bekerja dengan vitamin E untuk menggandakan kekuatan antioksidan. Perlu diingat bahwa mengunyah almond secara menyeluruh itu penting, karena mereka dapat menyebabkan tersedak bagi lansia dengan kesulitan menelan. Nomor 3. Walnut, kacang peningkat otak. Walnut mungkin merupakan makanan otak paling mengesankan yang tersedia untuk lansia, dan bukan kebetulan bahwa mereka secara fisik menyerupai organ yang mereka lindungi, otak. Kacang-kacang luar biasa ini mengandung jumlah asam alfa-linolenat, ALA, tertinggi dari semua kacang umum, yaitu asam lemak, omega-3 nabati. Hal ini sangat penting untuk otak yang menua karena omega-3 membantu menjaga integritas membran sel otak dan memfasilitasi neurotransmisi. Sebuah studi terobosan yang diterbitkan di Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi hanya 1,5 ons walnut setiap hari selama 8 minggu menunjukkan peningkatan signifikan
dalam kecepatan pemrosesan kognitif dan fleksibilitas mental. Senyawa polifenolik unik dalam walnut melewati penghalang darah otak untuk melawan peradangan langsung di jaringan saraf, berpotensi memperlambat perkembangan kondisi seperti Alzheimer dan demensia. Apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa walnut juga mengandung melatonin, yang secara alami menurun seiring bertambahnya usia, berkontribusi pada gangguan tidur yang dialami banyak lansia. Dengan memasukkan segenggam kecil walnut ke dalam rutinitas malam Anda mungkin dapat mengatur siklus tidur bangun secara lebih efektif. Walnut juga memberikan manfaat kardiovaskular yang mengesankan melalui kombinasi arginin, asam amino yang meningkatkan fungsi pembuluh darah, dan polifenol yang mengurangi stres oksidatif. Untuk lansia yang mengonsumsi obat tekanan darah, walnut dapat melengkapi pengobatan ini dengan membantu menjaga fleksibilitas arteri. Untuk memaksimalkan manfaat, simpan walnut di lemari es untuk mencegah minyak halus mereka teroksidasi dan konsumsi sekitar 7 hingga 9 walnut setiap hari. Kami juga menyarankan untuk memecahkan mereka sendiri jika memungkinkan, karena aktivitas ini memberikan latihan tangan ringan yang mempertahankan keterampilan motorik halus. Rasa pahit sedikit pada walnut sebenarnya menandakan adanya antioksidan kuat, jadi jangan terhalang oleh rasa pelindung alami ini. Nomor 2. Pistachio, pengatur tekanan darah. Pistachio mungkin merupakan kacang yang paling diabaikan ketika datang ke kesehatan lansia, terutama untuk menjaga tekanan darah yang sehat. Apa yang membuat pistachio menonjol adalah rasio kalium terhadap natrium yang luar biasa, menyediakan sekitar 285 mg kalium per sajian, sementara secara alami rendah natrium. Keseimbangan mineral ini sangat penting bagi lansia karena membantu melawan kecenderungan retensi natrium yang berkembang di ginjal yang menua, berpotensi mengurangi tekanan darah sistolik sebesar 3 hingga 5 poin, yang sebanding dengan efek beberapa obat resep tetapi tanpa efek samping. Lutein dan zeaxanthin dalam pistachio juga layak mendapat perhatian khusus, karena karotenoid ini secara khusus menargetkan makula mata, melindungi terhadap degenerasi makula terkait usia, AMD, penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang di atas 60 tahun. Tidak seperti beberapa kacang yang lebih keras yang mungkin menimbulkan tantangan gigi bagi lansia, pistachio memiliki kerenyahan yang memuaskan sambil tetap lembut pada gigi dan gusi yang menua. Nuansa hijau dan ungu mereka yang unik bukan hanya visual yang menarik. Mereka menandakan keberadaan antioksidan yang membantu menetralkan radikal bebas yang mempercepat penuaan di seluruh tubuh. Ada juga aspek praktis dari pistachio yang sempurna. Untuk lansia, tindakan membuka cangkangnya secara alami memperlambat konsumsi, mencegah makan berlebihan sambil memberikan pengalaman makan yang sadar, yang bisa bersifat meditatif dan merangsang fungsi kognitif. Penelitian yang diterbitkan di International Journal of Obesity menemukan bahwa cangkang kosong yang terlihat berfungsi sebagai petunjuk visual konsumsi, membantu lansia mengatur asupan mereka dengan lebih baik. Untuk mereka yang memiliki artritis, di tangan mereka, carilah pistachio yang sudah terbuka sebagian, membuatnya lebih mudah diakses sambil tetap memberikan manfaat dari proses membuka cangkang. Konsumsilah sekitar 49 pistachio setiap hari, lebih disukai varietas tanpa garam atau sedikit garam. Serat dalam pistachio, sekitar 3 gram per ounce, juga membantu mengatur kadar gula darah, yang sangat penting bagi 25% orang Amerika di atas 65 tahun yang memiliki diabetes atau pradiabetes. Nomor 1, Brazil Nuts, penyembuh tiroid Brazil. Nuts mendapatkan posisi teratas dalam daftar kami karena mereka mengatasi aspek penting namun sering diabaikan dari kesehatan senior, fungsi tiroid. Kacang-kacang luar biasa ini adalah sumber makanan selenium paling kaya yang dikenal, dengan hanya satu kacang yang mengandung 96 mikrogram, yaitu 107% dari kebutuhan harian Anda. Ini sangat penting karena gangguan tiroid memengaruhi hingga 20% orang di atas 65 tahun dengan banyak kasus yang tidak terdiagnosis karena gejalanya sering disalahartikan sebagai penuaan normal. Selenium dalam Brazil Nuts sangat penting untuk mengubah hormon tiroid menjadi bentuk aktifnya, secara langsung mendukung produksi energi, fungsi metabolisme, dan bahkan regulasi suasana hati.
Di luar dukungan tiroid, Brazil nuts mengandung asam lemak unik yang membantu mempertahankan mielin, lapisan pelindung di sekitar sel saraf yang cenderung memburuk seiring bertambahnya usia. Pelestarian mielin ini dapat membantu lansia mempertahankan koordinasi, waktu reaksi, dan kecepatan pemrosesan kognitif yang lebih baik. Apa yang sangat menarik tentang Brazil nuts adalah bahwa mereka memberikan bentuk selenium yang terikat secara organik dan karenanya lebih mudah diserap daripada suplemen selenium sintetis. Artinya tubuh Anda dapat memanfaatkannya secara lebih efektif. Tekstur krim Brazil nuts yang kaya juga membuat mereka memuaskan, bahkan dalam jumlah kecil. Yang penting, karena potensi mereka berarti Anda hanya membutuhkan sedikit untuk mendapatkan manfaat. Faktanya, saya merekomendasikan agar lansia membatasi konsumsi hanya 1 hingga 2 Brazil nuts setiap hari, karena selenium berlebihan sebenarnya bisa berlawanan dengan tujuan. Saat memilih Brazil nuts, pilihlah yang masih dalam cangkangnya jika memungkinkan, karena kemasan alami membantu melestarikan nutrisi halus lebih lama. Simpan mereka di lemari es untuk mencegah kandungan lemak tinggi mereka menjadi tengik. Untuk lansia yang berjuang dengan sembelit, Brazil nuts menawarkan manfaat tambahan melalui kombinasi serat dan minyak alami yang membantu menjaga keteraturan buang air besar. Rasa alami manis dan bermentega membuat mereka menjadi pengganti sempurna untuk camilan kurang sehat yang sering dijadikan pilihan oleh banyak lansia untuk kenyamanan. Mungkin yang paling mengesankan adalah penelitian baru yang menunjukkan bahwa antioksidan spesifik dalam Brazil nuts dapat membantu melindungi telomer, pelindung ujung kromosom yang biasanya memendek seiring bertambahnya usia, berpotensi memengaruhi cara kita menua di tingkat seluler. Kacang-kacang yang harus dihindari lansia. Nomor 4, kacang tanah, pemicu peradangan. Meskipun populer, kacang tanah menimbulkan beberapa risiko yang membuatnya bermasalah bagi banyak lansia. Pertama, penting untuk memahami bahwa kacang tanah bukanlah kacang sejati melainkan kacang-kacangan yang tumbuh di bawah tanah, membuat mereka sangat rentan terhadap jamur dan aflatoksin, racun alami yang dihasilkan oleh jamur tertentu yang dapat merusak hati dan berkontribusi pada risiko kanker ketika dikonsumsi secara teratur. Risiko ini meningkat seiring bertambahnya usia, karena sistem detoksifikasi tubuh secara alami menjadi kurang efisien. Lebih mengkhawatirkan bagi lansia secara khusus adalah bahwa kacang tanah mengandung protein yang dapat memicu respons inflamasi pada banyak orang, bahkan tanpa alergi sejati. Peradangan tingkat rendah ini dapat memperparah nyeri sendi, meningkatkan stres kardiovaskular, dan bahkan mempercepat penurunan kognitif. 3 area yang sudah rentan pada orang dewasa yang menua. Kandungan asam lemak omega-6 tinggi dalam kacang tanah lebih lanjut berkontribusi pada masalah ini karena kebanyakan orang Amerika sudah mengonsumsi terlalu banyak omega-6 relatif terhadap omega-3 antiinflamasi. Untuk lansia yang mengonsumsi pengencer darah seperti warfarin, vitamin K dalam kacang tanah dapat mengganggu efikasi obat, interaksi berbahaya yang sering kali tidak disebutkan oleh banyak dokter. Selai kacang komersial seringkali memperparah masalah-masalah ini dengan menambahkan minyak terhidrogenasi, natrium berlebih, dan gula yang lebih memberatkan sistem kardiovaskular yang menua. Bahkan selai kacang alami seringkali mengandung garam tambahan yang dapat meningkatkan tekanan darah, yang sudah menjadi kekhawatiran bagi 63% lansia Amerika dengan hipertensi. Masalah penyimpanan menyajikan masalah lain, karena kacang tanah yang disimpan dengan tidak benar dapat menjadi tengik, yang menciptakan radikal bebas berbahaya. Proses pemanggangan kering yang digunakan untuk sebagian besar kacang tanah komersial juga menciptakan akrilamida, senyawa, yang menurut penelitian dapat mempercepat penurunan kognitif yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang sudah cemas tentang kehilangan ingatan. Jika Anda telah menikmati kacang tanah tanpa masalah yang tampak, beralih ke salah satu kacang yang kami rekomendasikan, bahkan hanya 3 hari per minggu, dapat mulai memberikan manfaat nutrisi yang lebih baik sambil mengurangi paparan senyawa bermasalah ini. Nomor 3. Cashew, lonjakan gula tersembunyi. Cashew menimbulkan kekhawatiran khusus bagi lansia karena kandungan karbohidratnya yang mengejutkan tinggi dan dampak glikemiknya. Tidak seperti kacang pohon sejati,
Cashew mengandung karbohidrat secara signifikan lebih banyak, sekitar 9 gram per ounce, dan lebih sedikit senyawa pelindung serat. Ini menciptakan respons gula darah yang dapat bermasalah bagi sekitar 25% orang dewasa di atas 65 tahun, dengan diabetes dan tambahan 48% dengan pradiabetes. Yang membuat ini sangat mengkhawatirkan adalah bahwa cashew memiliki efek halo kesehatan, mengarahkan banyak lansia untuk mengonsumsinya secara bebas tanpa menyadari potensi mereka untuk menstabilkan kadar glukosa. Bentuk cashew yang melengkung dan halus juga membuat mereka menjadi salah satu kacang yang paling sering tersedak di kalangan lansia, menimbulkan risiko tersedak yang tidak boleh diremehkan, terutama bagi mereka dengan kesulitan menelan. Dari sudut pandang nutrisi, cashew mengandung tingkat oksalat tinggi, yang merupakan senyawa yang dapat mengikat kalsium di saluran pencernaan, mengurangi penyerapan kalsium. Masalah signifikan bagi lansia yang sudah berisiko osteoporosis. Oksalat yang sama ini dapat memperparah pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan, dengan risiko meningkat secara substansial setelah usia 60 tahun. Pemrosesan yang diperlukan untuk cashew menimbulkan masalah tersembunyi lainnya. Cashew harus diproses secara ekstensif untuk menghilangkan urushiol, senyawa beracun yang sama ditemukan dalam IV beracun, dan pemrosesan ini sering melibatkan panas tinggi yang merusak profil nutrisi mereka. Varian komersial seringkali diolesi minyak dan diasinkan berat, menambahkan lemak dan natrium tidak sehat yang dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan ketegangan kardiovaskular. Banyak yang tidak menyadari bahwa cashew juga mengandung inhibitor enzim yang dapat mengganggu pencernaan protein, yang sangat bermasalah bagi lansia yang seringkali sudah berjuang dengan efisiensi pencernaan berkurang dan penyerapan protein. Tekstur krim yang membuat cashew begitu menarik juga membuat mereka lebih mudah dikonsumsi berlebihan, berpotensi berkontribusi pada penambahan berat badan pada tahap hidup ketika mempertahankan berat badan sehat menjadi semakin menantang. Jika Anda secara teratur mengonsumsi cashew, pertimbangkan untuk secara bertahap menggantinya dengan walnut atau almond yang memberikan profil nutrisi yang lebih baik dengan lebih sedikit risiko, yang secara khusus relevan untuk tubuh yang menua. Nomor 2. Macadamia, bom kalori. Macadamia, meskipun lezat, merupakan salah satu pilihan paling bermasalah bagi lansia, terutama karena densitas kalorinya yang luar biasa. Sekitar 200 kalori per ounce, mereka adalah kacang paling tinggi kalori yang tersedia. Ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena tingkat metabolisme secara alami menurun seiring bertambahnya usia, membuat pengelolaan berat badan semakin menantang bagi orang dewasa yang lebih tua. Kandungan lemak mereka yang sangat tinggi, sekitar 22 gram per ounce, memberikan beban tambahan pada fungsi kandung empedu, yang biasanya menjadi kurang efisien seiring bertambahnya usia. Untuk sekitar 15% lansia yang memiliki batu empedu tanpa gejala, macadamias dapat memicu episode menyakitkan yang mungkin jika tidak tetap dorman. Di luar dampak kalorinya, macadamias mengandung salah satu proporsi tertinggi lemak jenuh di antara kacang-kacangan, sekitar 3 gram per ounce, berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol LDL, yang sudah menjadi kekhawatiran bagi banyak lansia. Kekerasan dan kepadatan mereka juga menimbulkan risiko gigi yang signifikan bagi lansia dengan mahkota, jembatan, atau gigi yang melemah, yang merupakan masalah umum setelah 65 tahun, ketika bertahun-tahun aus dan penyerapan kalsium berkurang, dapat melemahkan kekuatan gigi. Dari sudut pandang praktis, macadamias termasuk di antara kacang paling mahal, berpotensi mengarahkan lansia yang hemat untuk membeli versi kualitas lebih rendah yang mungkin tengik atau disimpan dengan tidak benar, meningkatkan paparan lemak teroksidasi berbahaya. Macadamias yang tersedia secara komersial seringkali diasinkan berat dan diolesi minyak, menambahkan natrium dan lemak rusak yang tidak perlu pada profil nutrisi yang sudah bermasalah. Rasa kaya dan mentega mereka dapat memicu konsumsi berlebihan, terutama untuk lansia yang mungkin memiliki sensitivitas rasa berkurang, dan oleh karena itu mencari rasa yang lebih kuat. Yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa banyak lansia mengonsumsi macadamias dengan keyakinan bahwa mereka membuat pilihan yang baik untuk kesehatan jantung, tidak menyadari bahwa studi yang mendukung konsumsi kacang untuk kesehatan kardiovaskular secara khusus mengecualikan atau membatasi varietas tinggi lemak seperti macadamias. Jadi, jika Anda secara teratur menikmati macadamias, pertimbangkan untuk beralih ke pistachio,
yang memberikan pengalaman makan yang sama-sama memuaskan dengan profil nutrisi yang jauh lebih baik, khususnya cocok untuk tubuh yang menua. Nomor 1. Pine nuts, gangguan obat. Pine nuts mengklaim posisi sial sebagai kacang paling bermasalah bagi lansia karena beberapa kekhawatiran serius yang secara langsung memengaruhi orang dewasa yang lebih tua. Paling mengkhawatirkan, mereka mengandung senyawa yang dapat berinteraksi dengan lebih dari 60% obat yang sering diresepkan untuk lansia, berpotensi mengurangi efikasi obat, atau menciptakan efek samping berbahaya. Interaksi ini sangat terlihat dengan obat tekanan darah, statin, dan beberapa antidepresan tertentu, yang semuanya sering diresepkan untuk orang dewasa di atas 65 tahun. Yang membuat ini sangat berbahaya adalah bahwa sebagian besar dokter dan apoteker tidak pernah memperingatkan pasien tentang interaksi makanan obat ini. Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah pine mouth syndrome, suatu kondisi di mana pine nuts menyebabkan rasa pahit logam yang persisten yang dapat bertahan selama berminggu-minggu setelah konsumsi. Meskipun ini mungkin tampak hanya mengganggu, bagi lansia, ini bisa menjadi bencana. Karena gangguan rasa seringkali menyebabkan penurunan nafsu makan dan penurunan nutrisi. Studi menunjukkan bahwa hingga 42% individu yang terkena dampak mengalami penurunan berat badan yang signifikan sebagai hasilnya. Sindrom ini tampaknya memengaruhi orang dewasa yang lebih tua pada tingkat yang lebih tinggi, mungkin karena perubahan reseptor rasa dan jalur detoksifikasi terkait usia. Pine nuts juga mengandung tingkat tinggi lemak tak jenuh ganda yang teroksidasi dengan cepat, menciptakan senyawa berbahaya yang mempromosikan peradangan di seluruh tubuh yang sangat bermasalah bagi lansia yang sudah mengelola kondisi inflamasi seperti artritis. Ukuran kecil dan tekstur licin mereka menciptakan risiko aspirasi yang signifikan, terutama mengkhawatirkan bagi orang dewasa yang lebih tua dengan kesulitan menelan, atau mereka yang mengonsumsi obat yang menyebabkan mulut kering, yang umum pada lebih dari 70% lansia dengan resep obat multiple. Dari sudut pandang nutrisi, pine nuts mengandung inhibitor enzim yang dapat mengganggu pencernaan protein pada tahap kehidupan ketika efisiensi penyerapan protein secara alami menurun. Bahkan dalam pesto, aplikasi kuliner paling umum mereka, kandungan minyak tinggi yang dikombinasikan dengan pine nuts menciptakan makanan yang padat kalori yang dapat berkontribusi pada tantangan pengelolaan berat badan yang umum setelah 65 tahun. Yang paling mengkhawatirkan adalah studi baru yang menunjukkan bahwa senyawa dalam beberapa varietas pine nuts tertentu dapat mempercepat degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Itulah 4 kacang yang harus Anda hindari setelah usia 65 tahun. Dengan membuat pilihan yang tepat tentang kacang mana yang harus dimasukkan dan dihindari dalam diet harian Anda dapat secara signifikan memengaruhi kesehatan, energi, dan fungsi kognitif Anda di masa emas Anda. Pada akhirnya, ingatlah bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten menghasilkan hasil yang luar biasa dari waktu ke waktu. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda memperhatikan perubahan baik atau buruk dalam kesehatan Anda setelah menambahkan atau menghapus kacang-kacang tertentu dari diet Anda? Kacang mana yang memberikan perbedaan terbesar bagi Anda? Bagikan dengan kami pengalaman dan pendapat Anda di komentar di bawah. Kami ingin mendengarnya. Terima kasih telah menonton.